Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anil Farhan Ramadan dengan NIM C1B020083 kelas R3 Manajemen, mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Juliusman SEMSI AK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penentuan harga pokok produk, metode harga pokok proses. Karakteristik metode harga pokok proses. Laporan harga pokok produksi digunakan untuk mengumpulkan sekaligus meringkas dan menghitung harga pokok baik total maupun satuan atau per unit. Apabila produk diolah melalui beberapa tahap atau departemen, laporan harga pokok disusun setiap departemen di mana produk diolah. Biaya produksi periode tertentu dibebankan kepada produk melalui rekening barang dalam proses yang diselenggarakan untuk setiap elemen biaya apabila produk diolah melalui beberapa departemen. Rekening barang dalam proses di samping diselenggarakan untuk setiap elemen biaya harus diselenggarakan untuk setiap departemen di mana produk diproses. Produksi dikumpulkan dan dilaporkan untuk satuan waktu atau periode tertentu. Apabila produk proses melalui beberapa tahap atau departemen, laporan produksi tersebut dibuat untuk setiap departemen. Produksi ekuivalen digunakan untuk menghitung harga pokok satuan. Produksi ekuivalen adalah tingkatan atau jumlah produksi di mana pengolahan dan produk dinyatakan dalam ukuran produk selesai. Untuk menghitung harga pokok satuan setiap elemen biaya produksi tertentu, maka elemen biaya produksi tertentu tersebut dibagi dalam produksi ekuivalen untuk elemen biaya yang bersangkutan. Harga pokok yang diperhitungkan untuk mengetahui elemen-elemen yang dinikmati biaya dibebankan beberapa yang dinikmati produk selesai dari departemen tertentu atau pengolahan yang dipindahkan ke gudang atau ke departemen berikutnya, dan beberapa harga pokok produk dalam proses akhir. Apabila dalam proses pengolahan produk timbul produk hilang, produk rusak, produk cacat, tambahan produk akan diperhitungkan pengaruhnya dalam perhitungan harga pokok produk. Manfaat informasi harga pokok proses. 1. Menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya produksi. 3. Menghitung laba atau rugi periodik. 4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Untuk memberi gambaran awal penggunaan metode harga pokok proses dalam proses pengumpulan biaya produksi, variasi contoh menggunakan metode harga pokok proses yang diuraikan ini mencakup: 1. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. 2. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. 3. Pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan produk hilang pada awal proses dan produk hilang pada akhir proses. Laporan biaya produksi satu departemen dan lebih dari satu departemen. Laporan biaya produksi satu departemen. Laporan biaya produksi adalah dokumen yang digunakan dalam sistem biaya proses yang merangkum informasi tentang aliran unit dan biaya melalui akun pekerjaan dalam proses di departemen pemrosesan. Untuk laporan biaya produksi satu departemen ini dilakukan dengan cara menghitungkan biaya produksi persatuan dikeluarkan dalam bulan awal tahun. Hasil perhitungan ini kemudian dikalikan dengan kuantitas produk jadi dan akan dihasilkan informasi harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Laporan biaya produksi lebih dari satu departemen. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah produk jadi dari departemen sebelumnya, yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya tersebut
maka harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya dan biaya produksi ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Pengaruh adanya yang hilang dalam proses, hilang awal dan hilang akhir. Produk hilang awal proses, 1. Belum menyerap biaya produksi, 2. Tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalen departemen yang bersangkutan, 3. Karena adanya produksi yang hilang pada awal proses, maka akan menaikkan HP produk per unit. Produk akhir proses, 1. Sudah menyerap biaya produksi sehingga diperhitungkan dalam unit ekuivalen, 2. HP produk yang hilang harus dihitung dan diperlakukan sebagai tambahan HP produk, jadi yang ditransfer ke dep 2 atau ke gedung. 3. Akibat HP produk per unit yang ditransfer menjadi lebih tinggi. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.